Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkuak misteri Gunung Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat dan Candi Sewu di Prambanan, Jawa Tengah perbatasan dengan DIY. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita menguak kisah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu yang tidak masuk akal, yang tidak rasional, tidak logis, serta menguak kisah tentang Roro Jonggrang dan Bantung Bontowoso, terjadinya Candi Sewu di Prambanan, Jawa Tengah yang juga tidak logis, tidak rasionalis. Mengapa? Karena kisah ini sengaja dibuat oleh orang-orang penjajah, oleh orang-orang Belanda yang menjajah di Nusantara, agar orang-orang di Nusantara ini tidak berpikir logis, tidak berpikir sehat, agar termakan oleh kisah-kisah legenda, mitos yang penuh klenik, penuh khayalan. Seolah-olah semua kejadian yang ada di Nusantara itu bim salah bim, seperti Nabiullah Sulaiman menyuruh Asif bin Barkhiyah memindahkan singgasananya Ratu Balkis yang dengan sekejap mata, maka singgasana Ratu Balkis itu pindah ke dalam keraton atau kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa kisah legenda Sangkuriang dengan Dayang Sumbi yang melegenda di Jawa Barat ini tidak benar. Adapun tentang nama-nama tokoh, misalnya nih seperti Prabu Sungging Berbangkara, kemudian Jakasona, Dayang Sumbi, kemudian Wayung-Yang, itu memang ada, kisah-kisah nama-nama itu ada. Adapun masalah kisahnya dibelokkan, seolah-olah kisah ini sangat merendahkan. Mengapa? Lah kisahnya ini kan sengaja dibuat oleh para pujangga dari Belanda. Belanda sengaja membuat kisah-kisah agar orang Indonesia tidak mampu berpikir logis dan rasionalis. Masa ada gunung dibuat dari tangkuban perahu, perahunya ditendang, menelungkup menjadi gunung. Gunungnya hasil dari tangkuban perahu. Kemudian Gunung Burangrang juga begitu, Gunung Bukit Tunggul juga begitu. Bahkan terjadinya kota Bandung akibat dari danaunya Sangkuriang. Ini kan kisah-kisah yang klenik yang harus dibuang, Adapun masalah nama tokoh seperti Prabu Sungging Berbangkara, Jakasona atau Sangkuriang, Dayang Sumbi, kemudian Wayung-Yang, memang ada nama-nama itu, tetapi kisahnya sangat bagus. Bukan kisah klenik yang dibuat oleh Belanda. Dikisahkan kan begini nih, ada sepasang dewa dewi, kan begitu. Sepasang dewa dewi yang melakukan perbuatan mesum, coba. Perbuatan mesum yang tidak senonoh. Akhirnya sepasang dewa dewi ini dikutuk oleh Sang Hyang Tunggal, Masya Allah, dikutuk agar turun ke bumi. Sepasang dewa dewi ini yang putri, yang dewi ini dikutuk menjadi seekor celeng. Celeng, tahu celeng babi, Masya Allah. Babi atau celeng itu dikasih nama Wayung-Yang. Kemudian yang laki-laki dikutuk, yang dewa itu dikutuk menjadi seekor anjing. Coba bayangkan, ini kan merendahan, pelecehan, Masya Allah. Yang satunya babi, celeng, yang satunya anjing. Masya Allah. Kalau kita tidak sadar, akan kita nikmati kisah-kisah ini sampai sepanjang hayat. Masya Allah. Ini akan menghancurkan kebudayaan, kesucian orang-orang di bumi Nusantara. Kemudian dikisahkan lagi nih, Prabu Sungging Berbangkara berburu di tengah hutan. Kemudian kencing, ya kan, kencing. Kencingnya itu kan diwadahi daun. Kemudian celeng itu kehausan, minumlah air kencing dalam daun itu. Lah kok jadi hamil, mengandung, coba. Ini kisah apa, model apa begini ini. Kemudian celeng atau babi itu mengandung hamil. Hamil, lahirlah seorang putri yang cantik jelita namanya Dayang Sumbi. Coba bayangkan. Dayang Sumbi karena lahirnya di tengah hutan, ditemulah oleh Prabu Sungging Berbangkara. Dirawat sampai dewasa besar, cantik jelita, menjadi rebutan. Karena menjadi rebutan, maka Dayang Sumbi
bingung nih, akhirnya menyendiri di tengah hutan ditemani seekor anjing, ya kan? Anjing coba. Yang namanya Tumang itu, yang jelmaan dari dewa, dewa yang pernah melakukan mesum, kan begitu. Kemudian terjadilah kisah Dayang Sumbi yang alat untuk menjahitnya jatuh dari biliknya. Akhirnya dia mengatakan barang siapa yang mengambilkan alat-alat itu, yang jahitan itu diambil, akan dijadikan suaminya kalau laki-laki. Kalau perempuan akan dijadikan saudaranya. Maka Tomang sengaja, Tomang ini kan anjing yang sudah terlatih. Akhirnya ngambil itulah. Dan Dayang Sumbi menepati janjinya. Maka Dayang Sumbi menikah dengan Tomang, anjing. Mau coba bayangkan. Awal kisah nih, Dewa Dewi melakukan mesum yang dikutuk menjadi celeng dan babi itu dan anjing coba. Setelah itu Dayang Sumbi pun melakukan mesum dengan anjing. Lahirlah Jakasona. Jakasona ini nanti berguru kan, menjadi seorang yang mampu menundukkan Kuryang-Kuryang itu, menjadi terkenal namanya Sang Kuryang. Setelah dewasa mencintai Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Ini kisah apa sih ini? Kisah kok begini, Masya Allah. Ini luar biasa. Kisahnya orang-orang Belanda yang ingin menghancurkan mental orang-orang pribumi. Mentalnya orang pribumi betul-betul ingin dihancurkan, diacak-acak oleh Belanda, agar orang Indonesia itu tidak maju. Kemudian setelah Jakasona mencintai Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi tidak sanggup karena memang tahu kalau itu putranya, akhirnya lah membuat syarat. Diminta dibikin perahu, ada bendungannya, kan begitu, ingin berlayar bulan madu. Masya Allah. Kemudian dengan tipu daya, semalam harus jadi. Coba bayangkan. Ini orang Indonesia ini disuguhi kisah-kisah cinta satu malam, indahnya cinta satu malam. Naudzubillah, Masya Allah. Akhirnya karena Sang Kuryang tidak berhasil, ya marah-marahlah. Perahunya ditendang menjadi tangkuban perahu. Coba bayangkan. Mana ada gunung terbuat dari perahu? Gunung itu sudah ada sejak dahulu kala. Ya, sejak dahulu kala. Bukan terbuat dari perahu. Bahkan nih ada kisah nih. Akhirnya perahu-perahunya Sang Kuryang itu ada yang diperbaharui menjadi perahunya Nabi Nuh. Coba semuanya kan. Ini kan kisah-kisah yang Masya Allah. Luar biasa pokoknya, ngawurnya, ngarangnya. Oleh sebab itulah saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita sadar, ya kita sadar, jangan kita bangga, jangan kita nikmati kisah-kisah legenda yang penuh tidak masuk akal begitu itu, yang merendahkan harkat dan martabat orang-orang Nusantara. Buang. Kemudian kisah yang kedua yaitu kisah terciptanya Candi Sewu yang ada di Prambanan. Berbeda dengan Candi Prambanan loh ya. Kalau Candi Prambanan itu adalah candinya orang-orang Hindu. Kalau Candi Sewu adalah candi Buddha yang jaraknya dekat dengan Candi Prambanan. Coba mari kita renungkan pula kisah Roro Jonggrang dengan Bantung Bontowoso. Mulai dari Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Ya kan, Kerajaan Baka itu kan raksasa nih. Raksasa memiliki seorang putri cantik namanya Roro Jonggrang. Karena perang dengan Kerajaan Pengging punya seorang pangeran yang namanya Bantung Bontowoso. Ini juga kisah cinta satu malam. Coba bayangkan. Cinta satu malam, indahnya, kan begitu. Akhirnya Roro Jonggrang itu membuat syarat. Karena Bantung Bontowoso yang telah membunuh bapaknya yaitu Prabu Boko. Syarat harus membuat 1000 candi dalam waktu satu malam. Cinta satu malam. Ini namanya pelecehan. Mengapa pelecehan? Yang namanya pembangunan candi itu sudah ada arsitekturnya. Dibuat dengan perencanaan yang bagus, yang matang. Didanai oleh kerajaan di Nusantara. Dengan ilmu pengetahuan yang canggih. Dengan perencanaan yang bagus, biaya, dan dengan para ahli. Yang dibuat bertahun-tahun, tidak satu malam. Ini kan kisah dari Belanda supaya orang Indonesia itu tidak maju. Mikirnya itu hanya bim salah bim begitu orang Indonesia itu. Kalau bim salah bim kayak Nabi Sulaiman itu senang. Disuruh untuk mikir yang logis, yang rasionalis itu malas. Inilah memang propaganda dari Belanda. Oleh sebab itulah inilah yang kami maksud sebagai menguak rahasia Gunung Tangkuban Perahu dan Candi Sewu. Sehingga kita harus tahu ini adalah tipu daya dari kisah-kisahnya orang Belanda.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu biswab.